Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat, ya. Operasi hitung bilangan bulat. Oke. Nah, sebelum kita mengoperasikan bilangan bulat, kita pelajari dulu sifat-sifat yang berlaku pada operasi bilangan bulat, ya. Yang pertama ada namanya sifat komutatif. Ya, sifat komutatif artinya adalah sifat pertukaran, ya. Jadi pada sifat komutatif ini, ya, nilai A ditambah B itu nanti akan sama dengan B ditambah A, ya. Berlaku juga untuk perkalian, ya. A dikali B itu nanti akan sama dengan B dikali A. Nah, apa contohnya? Contohnya misalkan, ya, 2 tambah 3, ya. Nah, ini nilainya, ya, akan sama dengan 3 ditambah 2, ya. 2 tambah 3 itu 5, 3 tambah 2 juga 5. Nah, contoh lagi untuk perkalian, ya. Misalkan 4 kali 7, ya. Nilainya akan sama dengan 7 dikali 4, ya. Nah, 4 kali 7 berapa? 28. Kalau 7 dikali 4 juga 28, ya. Jadi ini namanya sifat komutatif, ya, atau sifat pertukaran. Jadi kalaupun posisinya ditukar atau dipindah, hasilnya tetap sama, ya. Kita lanjut, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, ya. Nah, apa itu sifat asosiatif? Ya, sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, ya, sama juga dengan pengelompokan. Ya. Nah, bagaimana pengelompokan ini, ya? Contohnya, atau kalau kita buat pemisalan, ya, A tambah B tambah C, ya. Nah, ada 3 bilangan yang mau kita jumlahkan. Nah, untuk menghitungnya kita bisa mengelompokkan dulu, ya. Nah, hasilnya ini nanti, ya, akan sama jika A tambah B, ya. Kita hitung terlebih dahulu, baru nanti hasilnya ditambah dengan C. Nah, hasil ini akan sama juga dengan A tambah, nah, B tambah C duluan, ya, kita hitung, baru nanti hasilnya ditambahkan lagi dengan A, ya. Atau dipindah-pindah juga boleh, ya. Misalkan B nya di depan, ya, A tambah C, ya. Nah, akan sama juga dengan B tambah C tambah A, misalkan, ya. Nah, ini hasilnya akan sama, ya. Kita lihat contoh, ya. Contoh misalkan ini juga sifat asosiatif, ini juga berlaku untuk perkalian,
ya, untuk perkalian. Ya, coba kita lihat dulu contohnya ya. 3 tambah 4 tambah 5 misalkan. Nah, nilai ini akan sama dengan, kita lihat yang cara pertama, 3 tambah 4 baru ditambahkan 5. Nah, berapa hasilnya? 3 tambah 4 7 baru ditambah 5, hasilnya adalah 12. Nah, apakah sama ya nilai dari 3 tambah 4 tambah 5 ini? Kalau 4 sama 5 nya duluan yang kita hitung ya, 4 tambah 5 ya, 3 ditambah 4 tambah 5 9 ya, 3 tambah 9 12. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Sekarang kita lihat asosiatif contoh yang perkalian ya. Contoh untuk perkalian, kita ambil angkanya yang kecil-kecil aja ya, misalkan 2 kali 3 kali 4 ya. Nah, apakah hasilnya sama ya? Kita coba dulu ya, 2 kali 3 ya, baru dikali 4. Apakah sama hasilnya dengan 2 dikali 3 kali 4 ya? Nah, 2 dikali 3 berapa? 6 kali 4. Nah, ini 3 kali 4 berapa? 12. 2 dikali 12. 6 dikali 4 24. Sementara 2 dikali 12 juga 24 ya. Jadi hasilnya sama ya. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Jadi pengelompokan, mengelompokkan mana yang lebih mudah untuk kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita lanjut, sifat yang ketiga adalah sifat distributif ya. Yang ketiga, sifat distributif. Nah, apa itu sifat distributif ya? Sifat distributif ini adalah sifat penyebaran ya. Ini artinya adalah penyebaran. Nah, sifat penyebaran ini bisa berlaku untuk perkalian, penjumlahan, dan pengurangan ya. Coba kita lihat. Misalkan kalau ibu buat sifatnya ya, A dikali, nah misalkan ada B ditambah C. Nah, ini nanti bisa kita sebar A dikali B ya, A dikali B ya, kemudian ditambah dengan A kali C. Nah, atau kalau untuk pengurangan juga ya, misalkan lagi A kali B dikurang C. Nah, berarti bisa kita tulis ya, A kali B. Nah, karena ininya tandanya tanda kurang, kita tulis kurang. Kemudian A kali C. Oke, nah itu sifatnya. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan contoh soalnya 4 dikali 3 tambah 5 ya. Nah, sebenarnya cara ini bisa aja yang dalam kurung kita hitung terlebih dahulu ya, baru kita kalikan dengan bilangan yang di luarnya ya. Nah, coba kita hitung
kalau kita pakai sifat distributif. Berarti 3 dikali 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 5. 4 kali 5 ya. Nah, jadi 4 kali 3 12 ditambah 4 kali 5 20 sama dengan 32 ya. Nah, atau sebenarnya kalau kita hitung ya dengan cara tidak distributif ya, dengan cara menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 3 tambah 5 8 ya, berarti 4 kali 8. 4 kali 8 32 ya. Jadi ini sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat penyebaran atau sifat distributif ya. Nah, bagaimana dengan pengurangan ya? Ya, kita lihat pengurangan ya. Misalkan contoh yang keduanya ya, pengurangan misalkan 6 dikali ya berapa, 5 kurang 3. Nah, berarti penyebarannya adalah 6 kali 5 ditambah dikurang 6 kali 3 ya. Berarti 6 kali 5 30 dikurang 6 kali 3 18 ya. 30 dikurang 18 sama dengan 12 ya. Nah, kalau kita hitung secara biasa ya, 6 kali 5 kurang 3 itu adalah 2. 6 kali 2 sama dengan 12 ya. Nah, berarti lebih mudah yang ini dong Bu ya. Namanya kita adalah memahami sifat ya. Ada kalanya memang lebih gampang cara seperti biasa ya. Ada kalanya kita harus butuh sifatnya untuk bisa menyelesaikan soal ya. Baik ya, itu dulu mengenai sifat-sifat yang berlaku di operasi bilangan bulat ya. Jadi ada sifat apa aja tadi ya? Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Oke, silakan nanti kalian kerjakan soal yang sudah Ibu tandai di LKS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.